Makanya kalau belajar jangan terburu nafsu. Misalnya apa toh yang dibutuhkan manusia itu? Yang dibutuhkan apa? Misalnya butuh kaya, masuk tiba-tiba terus kaya, menjadi orang kaya. Prosesnya jadi orang kaya itu bagaimana? Kan sulit. Yang dibutuhkan apa? Butuh jadi orang pinter. Jadi orang pinter itu ya ada prosesnya. Jadi spiritual, orang yang sudah bergil, ya tidak semudah itu. Wong saya aja nih belajar ini lebih dari 20 tahun. Kan 20, sudah pernah 20 tahun. Iya. Sampai sekarang ini. Sekarang. Saya belajar pertama itu pertengahan tahun 86. Coba nggak sudah ada. Coba tuh, nggak sudah ada 20 tahun sampai sekarang. Iya, padahal saya kan sudah pernah mengatakan dulu saya 2 tahun ini belum bisa merasakan apa-apa sampai saya mau keluar, mau berhenti. 2 tahun. 2 tahun itu belum merasakan apa-apa. Belum merasakan hasil belajar apa-apa. Padahal saya kalau lihat teman-teman itu sudah banyak dapat apa-apa. Yang gini, yang gitu lah. Sampai ini punya perasaan yang tidak wajar. Kayak cemburu. Nah, cemburu. Aku kapan? Gitu. Ya, akhirnya suatu saat setelah ada sarasean malam Jumat Kliwon di Tuban itu, nah setelah meditasi bareng-bareng, belajar bareng-bareng, setelah selesai saya baru dipanggil oleh penuntun. Bapak penuntun itu Romo Sutopo. Saya dipanggil, Mas Jono itu, ayo masuk. Saya disuruh masuk di ruang yang dipakai bukaan itu sendirian dan dihadap sendirian waktu itu. Dah, buka kunci, saya antar. Itu aja. Buka kunci tak tut nih. Nah, dari situlah tiba-tiba saya nggak tahu caraku bagaimana, lewat mana nggak tahu. Tiba-tiba saya itu merasakan, terasa saya ada di alam lain. Di alam lain. Nah, setelah itu Bapak penuntun bilang gini, ojo suwe-suwe ngesakne ragane. Ayo bali. Tutup. Nah, setelah itu saya tanya, Bapak, itu tadi di mana? Ada satu rumah yang pintunya masih tertutup. Itu tadi di mana? Nah, rumah itu rumahnya siapa? Enak, Bapak penuntun, Bapak Sutopo itu jawabnya enak. Hanya satu jawabannya aja. Besok tahu sendiri. Nah, itulah. Iya. Jadi kalau tahu sendiri kan bukan katanya, oh iya. Surga memang itu ada. Apa yang diucapkan manusia itu ada. Manusia apa yang bisa mengucap itu ada. Kadang-kadang cuma kita belum bisa menemukan sampai di situ belajarnya. Ya. Ada, betul. Ya, di dalam ajaran apapun mungkin itulah yang dicari. Di situ suasananya sangat enak, damai, tenteram. Waktu itu tidak ada satupun orang yang ada di situ, hanya saya sendirian. Nah, setelah itu saya mulai giat belajar kembali sampai sekarang ini. Ya tadinya ya mau modal drop out. Maaf Bapak, saya potong. Iya. Berarti itu kan di luar kehendak kita ketika kita mendapat anugerah kayak gitu. Benar. Tanpa ada perencanaan dari diri kita. Tidak ada perencanaan apapun. Cuma saya disuruh, dah buka kunci, saya ikuti. Ya.
buka kunci, kan tidak ada permintaan apa, belum ngerti apa-apa karena belum pernah merasakan apa-apa itu tadi. Nah setelah itu saya bisa semangat belajar lagi sampai sekarang ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ajaran ini ya, karena memang ya dikatakan menerima perintah lah. Ini lanjutkan gini. Nah, jadi sampai sekarang ini monggo yang ingin mau belajar tentang ketuhanan, belajar di Kawruh Sedulur Sejati, ini murni ajaran tentang ketuhanan. Jadi semua manusia sama kok. Di hadapan Tuhan itu manusia sama. Nggak ada yang istimewa. Yang mengistimewakan manusia itu ya manusianya sendiri. Kan sudah dibilang, dunia seisinya ini kan diserahkan oleh manusia. Kekuasaan dunia. Dunia ini loh, mau kamu buat apa? Merah, hijau, hitam, lorek, silahkan. Itu hak sepenuhnya diserahkan oleh manusia. Tapi kalau besok sudah kembali ke hadapanku, semua manusia tidak ada yang istimewa. Kembali semula. Kamu bisa istimewa hanya di dunia. Yang mengistimewakan manusia ya hanya manusia sendiri. Iya. Apa itu dewa, apa itu nabi, wali, sunan, yang punya jabatan apapun, besok di hadapanku kembali semua sudah tidak ada apa-apa. Saya jadi 0, bisa menjadi 7, 8, 9, nanti kembali ke 0 lagi. Jadi tinggal kita percaya atau tidak, hukum Tuhan itu ada. Makanya kalau masih hidup di dunia, jangan semenang-menang, jangan semena-mena, walaupun sedang punya tempat di atas, seperti penguasa negara, penguasa dunia. Setelah kembali meninggalkan dunia, semua manusia tidak ada apa-apa, tidak punya hak apapun. Semua itu hanya tinggal saya yang mempunyai berwenang. Itu sabda Tuhan. Jadi kita nggak perlu kecil hati menjadi orang kecil. Okay. Nah itu tadi mungkin bagi para pelaku spiritual yang masih dalam tahap baru belajar, mungkin bisa lebih bersabar lagi. Jangan tergesa-gesa. Belajar tidak ada batasnya. Betul. Kalau masih mau belajar, monggo. Di mana saja, kapan saja. Kita bertuhan kan tidak harus di dalam kamar. Kita bertuhan tidak harus di siang hari, di malam hari kan tidak bisa. Tidak harus. Tapi kita tetap tidak terikat waktu, Bapak. Tidak terikat waktu. Jadi kita bertuhan itu bagi siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa kita bertuhan. Nah, menurut tatarannya masing-masing, belajarnya masing-masing. Kalau menjadi ingin prigel, ingin cepat, pintar, ya belajarlah, jangan bosan-bosan belajar. Paling tidak ya mau tukar pikiran, tukar pendapat, sharing lah. Nah, misalnya kalau sekali 2 kali bertemu ikut belajar, dah itu nggak aktif lagi lah. Ya percuma loh. Misalnya kita itu tanam tanam jagung, tanam kelapa, sudah ditanam sudah nggak diurusi, ya percuma. Nggak dirawat, nggak disiram, nggak dipupuk. Ya. Baru belajar 1, 2, 3 kali udah ikut bukaan, misalnya kalau sistem ini ikut bukaan baru kan udah aktif lagi loh. Dari mana? Itu berarti kembali ke
kembali kemauan kita. sendiri. Iya. Ya. Kita harus tetap bersemangat ini. Berarti untuk tetap belajar harus tetap bersemangat ini, Kan, teman-teman. ya sudah ada lagi kan gini, misalnya ada apa ya kata-kata pepatah kata ini. Tuhan tidak akan merubah nasib manusia kalau manusia tidak berusaha merubah Merubahnya nasibnya. sendiri, ya. Itu betul, benar itu. Ngomongnya males-malesan, ingin naik peringkat, ya nggak bisa tuh. Iya. Makanya berusaha, manusia berusaha merubah nasibnya sendiri. Yang tadinya sial menjadi mempunyai sinyal. Iya, Jadi iya, kita iya. kembali ke jati diri. Makanya jangan sampai tinggalkan jati diri. Misalnya orang Jawa, jangan tinggalkan Jawanya. Orang Batak, jangan tinggalkan Bataknya. Orang Dayak, jangan tinggalkan Dayaknya. Suku Ende, suku Padang, suku Asmat, apapun, jangan tinggalkan kepribadian itu. Pribadi. Jadi kembali ke pribadi. Kalau belajar silahkan lah. Kalau gitu ajaran sedulur sejati lah. Sedulur sejati itu kan istilah Jawa. Manusia sedunia kan sama punya. Cuma beda kita kalau mengatakan. Mungkin beda bahasa Beda atau bahasa istilahnya Mas, ya. saja. Ya. Jadi siji desa, kalau orang Jawa bilang siji desa mawa cara. Siji desa mawa, beda negara, beda bahasa. Tapi inilah yang ada di manusia. Semua manusia punya sedulur sejati. Tinggal manusianya percaya atau tidak. Kalau nggak percaya ya nggak usah dipelajari. Nggak dipelajari ya. Sampai Tuhan itu loh, manusia kalau nggak percaya ada Tuhan, ya nggak usah dicari. Nggak usah pelajari tentang Tuhan. Iya. Nggak usah pelajari tentang Tuhan, tentang Tuhan. Nggak usah. Untuk apa? Oh nggak percaya. Nggak percaya. Nah, iya. itu kembali Betul itu. ke pribadi masing-masing. Ya, terima kasih. Monggo kalau ada Sama-sama, pertanyaan Bang. lagi. Ini ada pertanyaan untuk orang Jawa itu. Ya. Kebetulan kayak Jawa yang agak zaman bapak-bapak saya atau mbak-mbak saya, mungkin kalau sekarang sudah jarang. Ketika mau beli sepeda motor atau beli mobil atau beli rumah, itu kok dulu orang-orang itu mesti cari hari baik gitu, Popo. Apa itu memang di ajaran lokal Jawa itu memang ada ajaran kayak gitu? Mungkin Bobo bisa mengajari kita yang kaum muda-muda yang mungkin tidak paham lagi, Bobo. Monggo. Ya, terima kasih. Nah, inilah sudah waktunya kita mencari jati diri. Memang ada hari-hari, semua hari itu baik kok. Makanya orang tua dulu sampai sekarang kalau misalnya mau membeli satu hal yang berharga, membeli mobil, sepeda motor, mau beli tanah, kalau beli tanah dan memakainya sudah lain. Kalau mau beli tanah kan nggak ada pasarnya. Boleh beli, tapi memakainya pasti cari, menempati biasanya cari hari yang baik. Nah, hari itu sama. Makanya kenapa harus hari? Orang Jawa, iya. Patokan Jawa itu hari, bukan tanggal. Beda Bapak niku. Beda. Nah, hari yang karena sampai jadi tahun Jawa itu kan termasuk tahun Indonesia tuh. Satu-satunya tahun di Indonesia itu tahun Jawa. Sebetulnya tahun Jawa ini tahun Indonesia, tahun Nusantara. Itu pedomannya hari, bukan tanggal. Kan hari itu ada 7 dan pasaran 5. 7 kali 5, 35. Nah, ini dicari yang misalnya kecocokan lahirnya diambil dari kelahiran, ya pakai hari. Misalnya ya mau beli ini, mau perjodohan, punya hajat, gini.
Diambil dari orangnya Iya, dulu. orangnya dulu. Misalnya sampean mau beli mobil, atas nama siapa? Sampean dan sekeluarga. Dicari dari nama sampean dan nama istrinya. Itu dipadukan. Hari yang terpilih ini kemungkinan besar yang masih cocok kan masih dipakai hitungan itu. Iya. Jadi ada semua hari baik, tapi ada yang kurang baik dan ada yang lebih baik. Iya, iya. Jadi hari-hari ini bisa dipilih seperti disesuaikan dengan kelahiran, dengan apa perjodohan ini. Kalau ini ketemu ini, hari yang paling beruntung ini. Semua pasti ada hitungannya, dihitung. Manusia nggak punya hitungan itu bagaimana? Ya harus punya hitungan. Mau jual beli ya dicari untungnya. Nah, karena ajaran Jawa itu disitulah letaknya. Misalnya kalau bulan ini jangan pindah rumah ke sana, bulan ini jangan pindah rumah ke sana. Itu sampai gitu dicari, sampai sejeli itu. Maka ada, karena apa? Ya, yang diinginkan semua, yang diinginkan manusia itu semua, pertama selamat, terus berkeuntungan. Ya. Betul. Dari mana saja asalnya, apa saja yang dibeli, yang penting bisa selamat, bisa beruntung. Yang dicarikan keuntungan, keselamatan. Kita harus berjalan dengan patokan yang benar yang dimiliki. Pertama, manusia harus bisa membedakan benar dan salah. Kalau tidak bisa membedakan benar dan salah, terus gimana? Nanti salah-salah dikatakan benar. Nah, ini. Jadi hitungan hari itu penting bagi orang Jawa. Syukur-syukur bangsa lain ikut belajar, silahkan. Berarti setiap manusia itu nggak sama Bopo ya? Nanti ketika sama-sama kepingin beli motor atau mobil, itu harinya berarti nanti jatuhnya nggak sama karena kelahirannya nggak sama. Beda ya. Manusia beda. Misalnya saya hari keuntungan saya hari Sabtu apa Sabtu Pon. Nah, bagi orang lain belum tentu keuntungannya pada hari ini. Gitu loh, Mas. Jangan terus ambil pintas saja. Wes semua itu kehendak Tuhan. Loh, kalau semua kehendak Tuhan berarti manusia tidak ada salah, tidak ada dosa. Kok semua dianggap kehendak Tuhan? Misalnya ya. Betul. Ya. Betul. Melakukan baik itu kehendak Tuhan. Melakukan jelek juga dianggap kehendak Tuhan. Nah ini. Berarti tidak ada salah, dosa berarti. Manusia tidak dosa, tidak ada salah kalau gitu. Kok semua dianggap kehendak Tuhan? Gitu. Betul. Nah, jadi kalau gitu kita belajar dulu sampai lebih dalam. Sampai ke sini loh Mas, Jawa itu. Tuhan itu siapa? Tuhan itu apa? Bagaimana? Di mana? Milik siapa? Ayo, tak bingung toh? Iya. Sampai gini. Jadi ya memangnya orang belajar. Kan sudah ada pepatah kata Jawa gini Mas. Ora gampang wong urip ning alam dunya. Memang tidak mudah. Ora gampang wong urip ning alam dunya. Walaupun toh hidup di dunia itu hanya sebentar katanya. Wong urip ning dunya pira lawase.